Ngeri sekali. Pokoknya Berapa itu? Berarti kalau ketinis katanya pegang Alkitab begini langsung deh. Selamat pagi. Pagi juga. Iya, anak KSN terlalu sekali, macam bikin diri yoga. Ini lagi satu. Terlalu bikin diri yoga. Ayo sudah, daripada tuh bicara-bicara anak KSN, itu masuk sudah. Aja. Iya, sebenarnya yang kami rasakan seperti itu, karena di sini kan kelas proteksi itu khusus untuk kelas putra daerah, sedangkan kelas KSN itu untuk kelas pendatang. Jadi di antara kami itu seperti ada perbedaan. Jadi kami tidak saling baku tegur gitu dengan teman-teman. Dengan dipisahnya KSN antara KSN dan proteksi, merasa bahwa dengan dipisahkannya begitu kita merasa kalau tidak komunikasinya kurang lancar begitu. Di kelas proteksi itu kami diduain begitu ya, tidak dianggap bahwa kelas proteksi dan guru-guru lebih mengutamakan kelas-kelas yang lain seperti kelas KSN atau kelas umum. Setiap ada perlombaan yang diminta dari pemerintahan dari atasan kami di pemerintah sana diminta untuk mengikuti lomba untuk putra-putri Papua, tapi yang diambil dari guru-guru di sini itu bahwa anak-anak KSN dan lebih mengutamakan anak-anak pendatang daripada anak-anak yang kelas proteksi ini. Awal munculnya program proteksi ini tahun 2004. Kami mencoba berdiskusi supaya terjaga keseimbangan antara pendatang dengan anak-anak Papua asli. Pada waktu itu yang ada kelas di sekolah itu adalah kelas unggulan, di mana kelas unggulan itu hampir semua putra pendatang, orang-orang pendatang yang ada di sana. Jadi itu didominasi. Nah, supaya kembali kepada terjaganya keseimbangan, maka diusahakanlah ada kelas khusus namanya. Terus kriteria anak Papua bisa masuk di proteksi itu seperti apa? Ya. Kalau kriteria untuk anak-anak proteksi itu sebenarnya tidak ada kriteria, tidak ada kriterianya sebenarnya. Artinya pada awalnya anak proteksi yang dimasukkan proteksi itu dikhususkan untuk putra Kirong. Untuk tahun ini rencananya nanti di semester 2-nya akan kita seleksi, baik yang di KSN maupun yang diproteksi, terutama yang diproteksi akan kita seleksi lagi berdasarkan dari nilai yang diberikan oleh guru bidang studi dari rapot nantinya, terus dengan absensi kehadiran. Kalau absensi kehadirannya payah ya harus kita carikan di kelas reguler yang putra daerah untuk kita masukkan di proteksi yang anaknya betul-betul rajin dan mau sekolah kan gitu. Proteksi itu sebenarnya lebih untuk mereka itu disiapkan khusus, mungkin dari pengalaman soal makan minum pagi itu. Anak-anak, contoh anak dari Toe datang sekolah di situ dia tidak makan pagi. Nah, negara punya kewajiban untuk memberikan makan dengan anggaran yang tadi proteksi, misalnya begitu. Atau anak dari pedalaman itu dia kesulitan dengan bahasa Indonesia, maka guru memberikan perlindungan khusus, pengajaran khusus, pendampingan khusus. Itu. Ya, menurut kami, pandangan kami, karena untuk meningkatkan persaingan sumber daya manusia, untuk digabung itu masih agak sulit, ya, karena ketertinggalan pendidikan antara orang pedalaman dengan orang yang di pesisir, orang di kota.
pengalaman. Siapa yang bilang bukan soal anak pedalaman? Tidak. Ini persoalan anak Papua yang ada perlu dilindungi, diberi perhatian khusus. Hanya saja di dalam pelaksanaannya itu terkesan karena ketidaktahuan dari guru-guru atau semua orang yang terlibat ke situ, bagaimana ini dirancangkan dan bagaimana ini diharapkan, sepertinya tidak berjalan seperti itu. Makanya yang harus dikembalikan adalah bagaimana setiap orang yang turut serta menangani kelas proteksi ini jangan tidak mengetahui bagaimana desainernya ini sampai dengan apa tujuannya. Ke depan harus bagaimana agar tidak terjadi seperti itu, atau dibuat kelas unggulan tetapi dicampur, atau semua kelas reguler? Kalau menurut saya kelasnya kita campur, guru-guru mereka bisa mencampur. Jadi siswa-siswi yang merasa yang dinyatakan mampu atau pintar, ya kita dibuatkanlah kelas khusus gitu, tapi gabung dari kelas proteksi maupun KSN dengan teman-teman dari kelas biasa, supaya kita bisa bersaing, bahwa kita tahu kalau kemampuan kita itu bukan hanya di kelas proteksi maupun di kelas KSN, dengan teman-teman di lainnya juga kita tahu kalau kemampuan kita itu seperti ini gitu. Yang terbaik juga, karena di saat dicampur kita akan komunikasinya lebih terjadi antara proteksi dan KSN. Tidak yang selama ini terjadi, proteksi dan KSN cenderung untuk menyendiri. Supaya di antara kami, antara Papua dengan non-Papua bisa mengenal satu sama yang lain. Terus bersaingnya juga secara sehat. Terus kalau bisa mungkin kami orang-orang Papua yang anak-anak orang-orang asli Papua, mungkin kalau orang tuanya tidak mampu mungkin bisa ditanggung dari Pemda, tapi non-Papua mungkin bisa tanggung jawab sendiri. Bisa dari orang tuanya sendiri. Penjelasan lain tentang apa itu proteksi dan apa sekolah tidak ada. Wow, guru. Ini kewajiban guru untuk menjelaskan supaya tidak ada perasaan yang seperti kamu alami itu. Nah, ini kesalahan guru. Karena pada awalnya kelas proteksi itu harus dijelaskan dengan baik, karena kamu kan sedang bertumbuh. Nanti wah itu kelas ini proteksi anak-anak Papua yang bodoh, yang begini, bisa jadi begitu ketika apa nih. Tapi kalau sosialisasinya bagus, ini bukan soal orang bodoh dan orang pintar, tidak. Tapi soal kekurangan-kekurangan pada anak Papua yang harus dilengkapi oleh sekolah. Dan pemerintah mengerti itu, tahu itu, maka perlu ada perlindungan khusus. Itu intinya begitu.